Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak Sumarji dan juga Bung Ma'ruf. Saya kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, dukungannya banyak sekali untuk Timnas Indonesia Ya, U23, termasuk tadi dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi motivasi atau justru membebani pemain, Pak? ya kami tentu dengan adanya dukungan, motivasi dari warga masyarakat Indonesia, terlebih tadi kita tahu Pak Prabowo, Presiden terpilih, juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Tentu ini akan lebih menambah semangat para pemain, dan video itu teman-teman tim kepelatihan dan juga para pemain tadi juga sempat bisik-bisik menyampaikan dukungan itu, dan berkaitan dengan itu tentu pasti akan lebih semangat lah anak-anak. Tidak akan terbebani, karena kan kita tahu bahwa berbeda sekali. Anak-anak usia 23 ke bawah ini lebih mudah kalau kita memberikan motivasinya itu menggebu-gebu begitu, sehingga semangat dan jiwa patriotismenya itu terpatri di dadanya gitu. Sehingga kalau kita kasih motivasi yang banyak, dukungan yang banyak, mereka itu kayaknya lupa capek, lupa kesel gitu kan, sehingga tetap akan fokus. Ya itu saja sih sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Sumarji, bicara mengenai pemain naturalisasi, ada yang beredar juga di kalangan pecinta sepak bola gitu, terutama di media sosial, ketika disebut-sebut PSSI memiliki budget tersendiri untuk pemain naturalisasi, tetapi mereka menolak untuk dibayar karena cinta tanah air. Mungkin ada klarifikasi tersendiri, Pak Sumarji, seperti apa informasi yang benarnya? Ya itu saya kira kembali lagi ya, ini saya juga heran ini, masyarakat kita ini, netizen ini juga kadang-kadang masih mengait-ngaitkan. Sekali lagi kan saya sudah berulang kali menyampaikan, kami ini di tim itu, terutama saya, Pak Hendri yang selalu aktif ya bicara sama para pemain. Jadi jangan sampai ada lagi omongan-omongan kritikan-kritikan kaitannya dengan pemain naturalisasi dibayar dan sebagainya. Tidak ada itu. Sekali tidak ada. Kembali lagi, mereka itu hanya satu kepingin, karena merasa punya darah Indonesia, maka mereka ingin membela, ingin berbuat yang terbaik untuk Indonesia, khususnya di sepak bola gitu. Sehingga tolonglah jangan diulang-ulang lagi yang begini-begini ya. Saya juga kadang-kadang tuh risih juga gitu mendengar yang begini-begini, karena di dalam sendiri itu benar-benar tidak ada seperti itu gitu, dan tidak ada memang pemain naturalisasi harus dibayar, ini nggak ada, ngelewat agen juga enggak kok. Sehingga kan ini kan kemauan orang tuanya, kakeknya, saudaranya, dan dia sendiri kan ingin membela bangsa dan negara Indonesia yang memang dia mempunyai darah keturunan itu gitu. Kan berbeda sekali kalau memang pure tidak ada darah Indonesianya kan, kayak yang dulu-dulu kan kita menaturalisasi itu kan naturalisasi pemain yang sudah bermain di liga kita gitu kan. Tidak ada darah keturunan, akhirnya dinaturalisasi karena sudah 5 tahun. Nah, ini kan enggak, tolong sekali lagi tidak usah lah kita membicarakan soal itu lagi. Iya, makanya kita harus sampaikan informasi yang sebenarnya, dan biar tidak jadi sebuah bola liar lagi ya Pak Sumarji. Tapi apakah ini juga yang menjadi sebuah alasan tersendiri ketika kita lihat chemistry antar pemain dalam timnas Garuda U23 ini begitu erat, begitu lekat, dan juga fisik kekuatan fisiknya pun nggak kelihatan capek, nggak pernah capek sampai bisa all out main 90 menit. Iya, begini, semua itu proses ya, sekali lagi semua itu proses, jadi tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu, semua itu by proses. Proses itu kan harus dilalui dengan baik tahapannya, mulai dari tim itu berkumpul, membangun chemistry, dan tentunya dari jadwal yang diberikan oleh pelatih kepada para pemain, itu semuanya melalui proses yang cukup panjang begitu, tidak bisa langsung gitu. Maka kalau para pemain mempunyai performa yang meningkat ketika ada di timnas,
Nah ini kan bagian proses yang selama ini dijalankan oleh Sintayong dan para asistennya gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun suatu tim itu dengan kekuatan yang betul-betul detail. Contoh misalkan pemain itu harus betul-betul bisa menjalankan semua program latihan itu dengan baik, disiplin, gitu kan, tidak boleh ada yang melanggar. Jadi semuanya kalau di era Sintayong ini betul-betul itulah yang membuat tim ini semakin kuat dan semakin solid. Chemistry selalu setiap saat selalu ini ya, setiap hari ini ada gitu, sehingga dengan itu semua bisa membuat tim ini semakin ke depan, saya yakin semakin kuat gitu, semakin baik gitu. Amin ya robbal alamin. Harapan kita juga seperti itu ya Pak Soemarji. Baik, saya beralih ke Bung Ma'ruf. Bung Ma'ruf, kira-kira lagi-lagi saya harus tanya, ada catatan tersendiri untuk timnas Garuda U23 dari Bung Ma'ruf ketika kita akan menghadapi Korea Selatan, terutama mengingat strikernya cukup diwaspadai, Lee Yong Jun dengan tinggi 191 cm dan notabene begitu terengginas di depan gawang lawan, kemudian juga lini belakang mereka bisa dibilang sangat kuat sehingga gawangnya belum pernah kebobolan. Ya, kuncinya tentu adalah disiplin, kemudian bermain dengan rapi, mengurangi kemungkinan error-error yang terjadi ya. Seperti saya katakan, error ketika di dekat kotak penalti itu juga penting. Kemudian juga lebih efektif memanfaatkan peluang. Dan kita bicara soal tim, yang ini chemistry-nya sudah sangat lama ya. Tim ini chemistry-nya kan tidak hanya dibentuk ketika menjelang persiapan di Under 23, tapi tim ini adalah kerangkanya. Itu adalah tim yang kemudian juga pernah merasakan gelar juara di SEA Games. Tim ini juga sudah pernah merasakan menjadi runner-up di Piala AFF Under 23. Tim ini juga sudah pernah merasakan tekanan ketika menghadapi tim selevel Australia di level senior. Jadi artinya apa? Bahwa tim ini sudah cukup lama untuk dipersiapkan. Jadi tinggal catatannya adalah bagaimana mereka bisa mengurangi kesalahan ketika pertandingan. Yang kedua, mereka juga harusnya menjadi lebih disiplin dan menjaga kemungkinan untuk antisipasi bola-bola crossing. Baik. Saya kembali beralih kepada Pak Soemarji karena saya tahu agenda Bapak sangat padat jelang pertandingan malam hari ini, waktu Indonesia ya, tapi sore waktu Qatar. Ada pesan khusus Pak untuk supporter timnas Garuda U23, mungkin juga berangkat dari pesan yang disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir? Ya, baik. Kami tentu sangat berharap ya, Pak Ketua Umum sangat peduli sekali terhadap keberlangsungan timnas ini, terutama kepingin mewujudkan apa yang menjadi harapan dan juga kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari sepak bola. Maka pada kesempatan ini saya kami berharap di tim ini dukungan yang maksimal dari seluruh masyarakat Indonesia, terlebih doa itu adalah bagian terpenting. Semua proses sudah kami lalui dengan baik ya, dan semangat yang kita angkat adalah semangat kepingin melaju ke semifinal. Maka yang terpenting adalah doa yang ikhlas dari masyarakat Indonesia, sehingga para pemain diberikan kekuatan yang lebih dan kita bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini melawan Korea Selatan. Baik, doa kita juga. Saya ke Bung Ma'ruf, singkat saja, prediksi skor malam hari ini Bung Ma'ruf. Ada potensi Indonesia menang, jadi saya bisa 2-1. 2-1. Oke, kita harapkan agar skor tersebut yang akan terpampang di layar kita masing-masing di akhir pertandingan malam hari ini waktu Indonesia sekali lagi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Soemarji dan juga Bung Ma'ruf El Rumi dalam iNews sore menjelang malam hari ini. Salam sehat selalu, salam olahraga, sampai jumpa. Pemirsa, jangan lupa saksikan pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.